Konten kali edisi DPD RI. 4 anggota DPD RI yang terpilih mewakili Sumbar periode 2024 sampai 2029. Dua wajah baru. Berikut profil dan biodata Jelita Donald, caleg DPD pendatang baru dari Sumbar yang dipastikan meraih kursi sebagai legislator periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Ia meraih suara terbanyak ketiga berdasarkan rekapitulasi perolehan suara calon DPD RI daerah pemilihan Sumbar. Jelita Donald, LC atau yang selama ini dikenal dengan nama Ustaz Jel Fatullah, ialah salah seorang tokoh ulama yang berperan aktif dalam pergerakan dakwah Islam nasional dan internasional. Ia merupakan tamatan Universitas Al-Azhar 2001 silam. Ustaz Fatullah jadi satu-satunya kader Muhammadiyah yang lolos saat ini. Mulai syarat dukungan dan verifikasi administrasi, sehingga tidak ada alasan bagi Muhammadiyah untuk tidak mendukung Ustaz Fatullah dalam berjuang memenangi pemilu 2024. Ujar M. Fuad menginformasikan usai pertemuan Jelita Donald dengan PW Muhammadiyah Sumbar, beliau wajah baru yang melenggang ke Senayan sebagai anggota DPD RI periode 2024 sampai 2029. Haji Muslim Muhammad Yatim LC, MM, lahir tanggal 1 Februari tahun 1961, adalah pengajar, politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan mubalik. Ia menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Sebelumnya, ia berkursi sebagai anggota DPRD Sumatera Barat 3 periode sejak 2004 hingga 2019. Ia juga merupakan Bendahara Umum Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera Sumatera Barat periode tahun 2015 sampai tahun 2020. Riwayat hidup, berasal dari keluarga perantau asal 50 kota. Muslim M. Yatim banyak menghabiskan masa kecilnya di Kepri dan Riau. SD ditamatkannya di SD Sedanau nomor 9 tahun 1973. Kemudian dirinya melanjutkan pendidikan ke EMS Pondok Pesantren Darun Nahdah, Bangkinang dan tamat 1976. Selanjutnya masuk ke Mapondok Pesantren Darun Nahdah hingga 1979. Dari Bangkinang, Muslim M. Yatim pindah ke Bukit Tinggi dan masuk Akademi Dakwah Indonesia Aqobah Bukit Tinggi tahun 1987. Dari sini, Muslim M. Yatim melanjutkan kuliah ke Universitas Raja Saud, Riyadh, Arab Saudi hingga 1991. Sejak tahun 90-an hingga sekarang ia tinggal di Kota Padang. Ia menyelesaikan studi Magister Manajemen di STIKA BP Padang pada tahun 2016. Karir, usai dari Arab Saudi, suami dari Enita Marsa yang berasal dari Bukit Tinggi ini mengamalkan ilmunya dengan menjadi dosen di Al-Madani PGTK PGTQ Aqobah yang sudah dimulainya sejak tahun 1988 hingga 2004. Dengan menjadi dosen dan pendakwah, Muslim M. Yatim dikenal luas di tengah masyarakat. Hal itu menjadi modal ketika dirinya terjun ke dunia politik dengan mencalek di pemilu 2004. Ternyata, di kesempatan itu, Muslim M. Yatim sukses menjadi anggota dewan. Hal itu menjadi titik awalnya berkarir di dunia legislatif Sumbar. Selain sebagai pendidik, Muslim M. Yatim juga sukses di bidang usaha. Muslim M. Yatim tercatat sebagai Komisaris Utama Perusahaan Nasional PT HNI-HPAI, bisnis produk halal yang membernya sudah 1,5 juta orang yang berbelanja dan berbisnis hingga menghidupkan keluarga dan UMKM di Sumbar dan Indonesia umumnya. Di pemilu 2024 ini beliau kembali maju di DPD RI. Pak Muslim ini masih dapat mempertahankan kursi DPD RI Sumbar periode 2024 sampai 2029. Sukses selalu. Haja Emma Yohana, lahir tanggal 22 Januari tahun 1955, adalah seorang pengusaha dan senator Indonesia yang menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dari Sumatera Barat 3 periode sejak 2009 hingga sekarang. Ia merupakan istri dari Haryadi, Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat. Emma Yohana mengenyam pendidikan di SD Negeri 27 Padang Pasir,
Kota Padang tahun 1961 sampai tahun 1967, Pondok Pesantren Diniyah Puteri Padang Panjang tahun 1968 sampai tahun 1972, dan Sekolah Persiapan IAIN Imam Bonjol Padang tahun 1972 sampai tahun 1974. Pada 1974 ia mulai berkuliah dan kemudian meraih gelar Sarjana Muda BA. Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri IAIN Imam Bonjol Padang pada 1977. Semasa menjadi santri, ia menjadi pengurus pelajar Islam Indonesia antara 1969 hingga 1972. Saat duduk di bangku kuliah, ia menjabat Ketua Korps Himpunan Mahasiswa Islam Wati Kohati, Cabang Padang antara 1978 hingga 1980. Ia juga pernah berkuliah di Sekolah Tinggi Bahasa Asing STBA Prayoga Padang. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Pengusaha Wanita Indonesia Sumatera Barat sejak 2015 hingga 2020. Dewan Penasihat Komunitas Ibu Cerdas Indonesia KICI Pusat sejak 2016 hingga 2021. Ketua Majelis Taklim Indonesia Sumatera Barat sejak 2016 hingga 2021. Dewan Penyantun Dewan Pengurus Wilayah Gebu Minang Sumatera Barat sejak 2017 hingga 2022. Dan Dewan Kehormatan KICI Sumbar sejak 2018 hingga 2023. Emma tercatat memulai karir politik dengan mengikuti pemilihan umum 2009. Dia sukses terpilih sebagai anggota DPD RI periode tahun 2009 sampai tahun 2014 dengan meraih perolehan suara sebanyak 203.587 suara. Sehingga dia menjadi pengumpul suara terbanyak nomor 2 setelah Irman Gusman, 293.070 suara, untuk daerah pemilihan Sumatera Barat. Kemudian pada periode tahun 2014 sampai tahun 2019 ia kembali terpilih menjadi anggota DPD RI sebagai peraih suara terbanyak kedua. Selanjutnya pada periode tahun 2019 sampai tahun 2024 ia terpilih kembali untuk periode ketiga dengan menjadi peraih suara terbanyak pertama. Di pemilu 2024 kali ini Haja Emma Yohana masih menduduki kursi DPD RI mewakili Sumatera Barat. Selamat sukses menjalankan tugas untuk Bundo Haja Emma Yohana. Cerin Iraloza Tasya adalah perempuan muda yang berusia 22 tahun asal Padang. Bertekad ingin mewakili Provinsi Sumbar menjadi senator termuda DPD RI 2024. Cerin lahir di Kota Padang pada tanggal 16 Oktober tahun 2000. Besar dan tumbuh di Kota Padang. Sementara kampung halamannya di Kabupaten Pesisir Selatan, Pesel. Cerin dulunya bersekolah di SD Pertiwi 3 Padang. Dan kemudian lanjut ke SMPN 1 Padang. Setelah itu Cerin menempuh pendidikan di SMAN 1 Padang. Memiliki segudang pencapaian. Salah satunya, pada tahun 2022 ia terpilih menjadi Uni Inteligensia mewakili Kabupaten Pesisir Selatan. Selain itu, walaupun usianya masih terbilang cukup muda, ia sudah memegang jabatan tinggi di sejumlah perusahaan. Cerin percaya diri untuk bisa berkontestasi selain itu. Walaupun usianya masih terbilang cukup muda, ia sudah memegang jabatan tinggi di sejumlah perusahaan. Cerin percaya diri untuk bisa berkontestasi pada pemilu 2024. Karena merupakan seorang perempuan dan juga masih berusia muda, alhamdulillah, beliau duduk menjadi anggota DPD RI termuda dengan perolehan suara 210.860 mewakili Sumatera Barat. Selamat menjalankan tugas periode 2024 sampai 2029. Meskipun ia harus bersaing dengan wajah-wajah lama, ia tak mempedulikannya. Ia melihat di dunia politik, tokoh perempuan harus mengambil peran untuk bertarung pada pesta demokrasi. Bertekad, apabila terpilih nanti, ia akan memperhatikan kebijakan jaminan kesehatan pada masyarakat. Lebih lanjut Cerin menjelaskan, alasan maju di DPD RI, dengan ilmu pengetahuan di kedokteran dengan niat yang lurus. Saya ingin memajukan tingkat kesehatan dan pendidikan yang ada di Sumatera Barat. Dengan jalur DPD RI ini insya Allah kita bisa memberikan dampak yang besar untuk Sumatera Barat. Karena walau bagaimanapun pengambil keputusan untuk suatu kebijakan di daerah tetap tergantung pemerintah pusat, imbuhnya.